Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semua bisa menghadiri kegiatan kita jadi untuk menuntut ilmu. Semoga kalian tetap bersemangat dan semoga Allah meridhoi atas upaya yang kita lakukan. Ya, kembali pada pembelajaran kita tentang gejala alam yang ada di sekitar kita yang kita pelajari dalam pelajaran fisika. Jadi kali ini kita akan mempelajari apa yang selalu kita lakukan dalam keseharian kita, yaitu berkaitan dengan gerak ya. Ini tema yang ketiga. Kita ambil dari Al-Quran dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukinlah kami pada jalan yang lurus. Jadi kita bisa melihat fenomena alam yang ada di sekitar kita, bahwasanya berkaitan dengan gerak ini banyak sekali ya. Jadi kejadian yang ada di sekitar kita. Kalian bisa tahu dalam satu hari kalian menempuh perjalanan berapa meter atau berapa kilometer gitu ya. Atau kalau kita runut dari sejak kecil, berapa ribu kilometer yang telah kalian lalui gitu ya. Jadi ini tujuan pembelajarannya. Jadi kita ingin mengetahui ini ya. Jadi yang secara spesifik pada gerak yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi dalam fisika biasanya tinjauan itu dibuat sebuah yang simpel, sederhana gitu ya. Kalau dalam kenyataannya gerak kita kan macam-macam ya. Jadi kadang lari, kadang berbelok, dan sebagainya. Tapi ini kita sederhanakan. Semoga memudahkan ya, gerak lurus beraturan. Kemudian gerak lurus berubah beraturan. Apa itu gerak itu ya? Jadi sebelumnya kita akan berikan indikatornya. Ini ya, jadi kita memahami gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membedakan apa keduanya. Ya, sebelumnya coba kalian perhatikan ya, jadi berkaitan dengan gerak yang ada di sekeliling kita gitu ya. Jadi ini contoh gerak ini ya. Jadi ini ada lomba lari antara kumbang, capung. Kemudian jadi binatang tawon ya. Kemudian ini lalat. Kemudian ini kumbang juga. Kemudian ini siput. Kira-kira siapa yang menjadi juaranya? Ini jurinya ya. Jurinya itu semut. Kita amati nih. Semut akan memberikan aba-aba. Mereka sudah mulai start gitu ya. Kita perhatikan contoh gerak ya, gerak yang dilakukan oleh tetap optimis.
satu berguguran. Yang dua, tinggal 3 berarti ya siputnya. Nah, ini siput itu selalu optimis gitu ya. Jadi dengan melihat lawannya yang tangguh, tetap optimis. Jadi ini ya, hanya ilustrasi gitu ya. Ini kalau dalam kenyataannya siput kalah ya. Tinggal 1, tinggal 2. Nah, jatuh. Jadi tinggal 1 siput yang masih jalan ya. Jadi akhirnya siput bisa mencapai garis finish. Jadi ini optimis ya. Jadi kalian bisa optimis dengan potensi yang kalian miliki, tetap bersemangat, insya Allah akan bisa mencapai tujuan. Jadi kalian percaya pada diri. Jadi ini ilustrasi gerak ya. Jadi saya ingin menggambarkan ilustrasi gerak tadi. Kemudian selanjutnya, jadi, dalam teknologi terbaru, jadi berkaitan dengan gerak, kalian perhatikan. Jadi bagaimana sebuah pesawat untuk take off dengan lintasan yang pendek. Kita tujuannya gerak. Kira-kira gerak apa yang dilakukan oleh pesawat? Lintasannya yang beberapa meter. Kemudian bagaimana pada saat take off dengan lintasan yang jadi ketika pengendalian tangannya tidak tepat bisa jadi pesawat akan tapi dengan beberapa latihan kemudian beberapa jadi itu tadi adalah ilustrasi contoh gerak dalam keseharian ya. Jadi kali ini kita akan secara spesifik, secara khusus akan membahas gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Jadi dari contoh-contoh tadi, maka kita bisa membayangkan jenis gerakannya apa. Dan kita akan pelajari satu persatu apa itu gerak lurus beraturan. Jadi coba perhatikan sekali lagi nih satu video tentang gerak lurus beraturan. Berikut adalah seekor siput dan sebuah jamur. Siput bergerak dalam lintasan lurus menuju jamur. Bagaimana menganalisa gerakan dari siput ini? Dalam hal ini, kita membutuhkan sistem koordinat dan alat ukur waktu. Pada waktu tertentu, siput mencapai titik tertentu. Kita bisa menandai posisi ini sebagai sebuah titik. Pada saat T sama dengan 0 menit, siput berada di X sama dengan 0 cm. Anggap saja panjang satu kotak adalah 1 cm. Pada T sama dengan 1 menit, siput berada di X sama dengan 4 cm. Pada T sama dengan 2 menit,
siput berada di X sama dengan 8 cm. Pada T sama dengan 3 menit, siput berada di X sama dengan 12 cm. Dan seterusnya, hingga siput mencapai jamur. Ternyata Menggunakan konsep dari tutorial sebelumnya, kecepatan siput pada segmen pertama adalah V1 sama dengan 4-0 per 1-0 sama dengan 4 cm per menit. Ya. V itu Kecepatan siput pada segmen kedua adalah V2 sama dengan 8-4 per 2-1 sama dengan 4 cm per menit. Kecepatan siput pada segmen ketiga adalah V3 sama dengan 12-8 per 3-2 sama dengan 4 cm per menit. Semua segmen dalam jangka waktu yang sama memiliki kecepatan yang sama. Gerak seperti ini dikenal sebagai gerak lurus beraturan atau GLB. Lihat kecepatannya V-nya sama ya. Gerak lurus beraturan dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap di sini, baik besar maupun arahnya adalah tetap. Secara matematis, untuk benda yang bergerak dalam sumbu X dapat ditulis sebagai V sama dengan delta X per delta T, di mana V adalah vektor kecepatan, delta X adalah vektor perpindahan, dan delta T adalah selang waktu. Untuk benda yang bergerak dalam satu sumbu, vektor dan besar vektor adalah sama, sehingga kita bisa menuliskan persamaan tersebut tanpa tanda panah, yang merupakan besar dari kecepatan dan perpindahan. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih menyelesaikan soal berikut. Seekor siput berada di meter 105 saat 14.00 dan berada di meter 97 saat 14.20. Pertanyaannya adalah, kapan siput tersebut mencapai meter 82? Baiklah, asumsikan siput melakukan gerak lurus beraturan dan lintasannya berada di sumbu X. Selanjutnya, gambar sketsa dari pergerakan siput. Dari sini, kita bisa menghitung kecepatan dari siput untuk mencapai meter 97 dari meter 105. V1 sama dengan delta X1 per delta T1 sama dengan 97 minus 105 per 1420 minus 1400 sama dengan minus 8 per 20 meter per menit. Tanda minus di sini menunjukkan arahnya adalah ke kiri. Karena dalam GLB, kecepatan benda adalah tetap, maka kecepatan siput untuk mencapai meter 82 dari meter 97 adalah sama dengan kecepatan siput untuk mencapai meter 97 dari meter 105, atau V1 sama dengan V2. Minus 8 per 20 sama dengan delta X2 per delta T2 sama dengan 82 minus 97 per delta T2 sama dengan minus 15 per delta T2. Delta T2 sama dengan 300 per 8 sama dengan 37,5 menit atau 37 menit 30 detik. Atau coba kita sederhanakan ya. Jadi yang dimaksud dengan kecepatan itu apa? Coba kita mundur itu ya. Jadi kita akan mencari Bentar, saya mundurkan. Jadi berapa kecepatan yang dilakukan oleh siput dari meter 105 ketika bergerak dari meter 105 ke 97. Kemudian jadi ketika berada di 105 itu kan pukul 14.00 ya. Kemudian di 97 itu 14.20. Jadi delta X ini adalah perpindahan ya. Jadi perpindahannya itu adalah 97 dikurangi 105. Jadi perpindahan itu posisi akhir dikurangi posisi awal ya. Kita pernah bicara pada vektor yang lalu. Kemudian waktunya berapa? Jadi dari 14.00 ke 14.20. Berarti kan waktunya berapa nih? 20 menit. Kemudian ini perpindahannya berapa? Dari 97 ke 105 ke 97. Coba kita V1 sama dengan delta X1 per delta T1 sama dengan 97. Ya, ini ya. Kecepatannya adalah perubahan. Perpindahan dibagi perubahan waktu. 97 min 105. Jadi mengapa ini 97 min 105? Karena gerakannya kan dari sini ya. Akhirnya di sini. Jadi perpindahan itu kan posisi akhir dikurangi posisi mula-mula. Posisi akhirnya 97, posisi mula-mula 105 ini ya.
Kemudian kalau waktunya ada 14.00 dikurangi 14.00. Minus 105 per 14.20 minus 14.00 sama dengan minus 8. Ya, ini minus 8 meter ya. Dibagi ini 20 menit. Sehingga kecepatannya adalah minus 8 per 20 meter per menit. Minus itu menunjukkan bahwasanya kecepatannya arahnya ke kiri. Mengapa menggunakan minus? Jadi seperti pada pembahasan yang lalu, kecepatan itu adalah besaran vektor. Kalau vektor itu dipengaruhi oleh arah, sehingga kalau ke kiri itu negatif, kalau misalkan nanti ke kanan positif gitu ya. Nah, kemudian apa artinya? Minus 8 meter per menit. Artinya dalam 20 menit menempuh jarak 8 meter. Atau dalam waktu 20 menit ini mundur sebanyak 20 dalam 20 menit ini berpindah sejauh 8 meter. Ya, mungkin saya ulangi ini ya. Coba misalkan kalian berjalan ya. Coba saya buat ilustrasi. Misalkan kalian berjalan dengan kecepatan 4 meter per detik. 4 meter per detik. Artinya, ini kan 4 meter per detik. Dalam 1 detik, kalian menempuh jarak berapa? Ya, 4 meter. Jadi kalau kita sederhanakan, 4 meter per detik itu artinya dalam 1 detik, kalian menempuh jarak 4 meter. Saya tanya, kalau 2 detik berapa meter? 2 detik, berarti 2 kali 4, 8 meter. Gitu ya. 3 detik, 3 kali 4, 8 meter dan sebagainya. Gitu ya. Saya ulangi, kecepatan 4 meter per detik. Itu artinya dalam 1 detik menempuh jarak 4 meter. Dalam 1 detik menempuh jarak 4 meter. 2 detik berarti 8 meter. 3 detik ya 12 meter. Kalau T detik, jadi kalau T-nya waktunya belum diketahui, T detik, itu T kalikan satuannya berapa? 4. 4 ini kecepatannya. Sehingga bisa dirumuskan jarak ini ya, perpindahan S sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktunya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan waktunya 10 detik, maka jaraknya berapa? Jarak atau perpindahannya 4 kali 10. 40 meter. Gitu ya. Jadi untuk mencari hubungan antara perpindahan, kemudian kecepatan, dan waktu. Jadi ini dibuat rumus ini maksudnya biar lebih memudahkan ya. Memudahkan untuk menghafal bahwasanya perpindahan sama dengan kecepatannya dikalikan waktu. Contoh lagi misalkan, kalian berlari dengan kecepatan 40 meter per detik. Bisa nggak kecepatannya segini? Anggap aja segitu ya. Artinya dalam 1 detik menempuh jarak berapa? Dalam 1 detik menempuh jarak 40 meter. 2 detik 2 kali 40 80 meter. Kalau T detik ya ini kecepatan dikalikan dengan waktunya. Itu ya. Jadi sehingga untuk menghitung perpindahan itu ini ya. Jadi memudahkannya kecepatannya dikalikan dengan waktunya. Jadi kalau kecepatannya ini satuannya meter per detik, waktunya kalian gunakan detik gitu ya. Jadi persamaan ini hanya digunakan pada ini ya, jadi pada gerak lurus beraturan. Masih ingat tadi gerak lurus. Jadi gerakan siput tadi gerak lurus.
Yaitu gerak dengan lintasan lurus. Beraturan. Jadi gerakannya beraturan. Kalau beraturan itu gimana? Stabil ya. Atau kecepatannya tetap. Ya, jadi gerak lurus beraturan. Ini kecepatannya tetap. Kecepatannya tetap, kemudian gerakannya berupa gerak lurus. Itu ya. Jadi ini gerak lurus beraturan. Gerak dengan lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi dari hasil pengamatan, contoh dari gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus beraturan seperti ini ya. Misalkan selama 1 detik perpindahannya 10 meter. Pada detik kedua perpindahannya 20 meter. Pada detik ketiga berapa? Berapa? Jadi artinya kita lihat itu ya. Setiap detik itu kan menempuh jarak, menempuh perpindahan 10 meter. 1 detik 10 meter. 2 detik 20 meter. 3 detik? Iya 30 meter. Kemudian kalau kita perhatikan ini penambahannya berapa nih? 10 ke 20 berarti penambahannya 10. 20 ke 30 penambahannya 10 juga. Jadi ini yang disebut beraturan ya. Beraturan itu dalam selang waktu yang sama. Jadi ini kan dasar 1 ke 2 itu kan selisihnya 1 detik ya. 2 ke 3 itu 1 detik juga. Jadi gerak lurus beraturan dalam waktu yang sama, sama-sama 1 detik, maka perpindahannya sama. Inilah yang disebut gerak lurus beraturan. Nah, kalau ditanya berapa kecepatannya ini? Tadi apa tadi? Tadi kan rumusnya S sama dengan V kalikan T ya. Perpindahan sama dengan kecepatan dengan waktu. Kita ambil yang data yang pertama ya. Ini kan waktunya 1 ya. Perpindahannya 10. Kalau kita masukkan sini S-nya adalah 10. V-nya kita cari. T-nya 1. 10 sama dengan V. V kali 1 V ya. Jadi kecepatannya adalah 10. Ini satuannya adalah meter per detik. Gitu ya. Artinya dalam 1 detik menempuh jarak 10 meter. Ya gitu ya. Jadi ini contoh gerak lurus beraturan. Jadi kalau kalian praktekkan, kalian tuh lari pada lintasan yang lurus, kemudian dengan ritme yang sama, maka akan diperoleh gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Ya itu ya. Jadi perpindahan sama dengan kecepatan kalikan waktu ini ya. Jadi perpindahan S sama dengan kecepatan V kalikan T yang tadi ya. Jadi rumus ini hanya digunakan pada gerak lurus beraturan. Jadi rumusnya hanya satu aja ya. Perpindahan sama dengan apa? Kecepatan kali waktu. Nah ini contohnya ya. Contoh soalnya. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 15 meter per detik. Kecepatan. Jadi dalam fisika biasanya dibuat simbol itu sebetulnya untuk memudahkan ya. Memudahkan, jangan sampai menyulitkan, untuk memudahkan ya. Jadi kecepatan itu simbolnya apa? Ya, V ya. Jadi untuk memudahkan dari soal itu yang diketahui apa? Oh, kecepatan berarti V. Berapa besarnya? 15 meter per detik. Artinya dalam 1 detik menempuh jarak 15 meter. Kemudian pertanyaannya apa nih?
Jadi pertanyaannya kan hitung perpindahan. Jadi yang ditanya perpindahan ya. Kereta api selama 10 menit. 10 menit. Menit itu kan besaran waktu ya. Waktu itu kan simulnya T tadi ya. 10 menit. Menit. Yang ditanya apa? Perpindahan tadi apa? S ya. Ya. Masih ingat? Apa? Hubungan antara perpindahan, kecepatan dengan waktu? Ya, jadi S sama dengan V kali T. Tapi ingat ya, jadi ini kan kecepatannya 15 meter per detik. Per detik ya. 1 detik 15 meter. Sementara yang ditanya ini menit. Maka kita perlu konsisten ya. Ini harus kita ubah ke dalam detik. 10 menit berapa detik? Ya, 10 menit dijadikan detik berarti dikalikan 60 ya. 1 menit 60 detik. 600 detik. Sehingga S sama dengan V-nya adalah 15 meter per detik. Kalikan waktunya 600 detik. Kan detiknya sama-sama hilang ya. Sehingga satunya tinggal meter. Berapa ini? 15 kali 6. 15 kali 6. 15 kali 2 udah 30. Masih kalikan 3 lagi. 90. Berarti 90 tambah 02. Ya gitu ya. Nah ini juga ada ini. Sama ya. Jadi perpindahannya 9.000 meter atau berapa kilo ini? Ya, 9 kilometer. Jadi ini ya terkait dengan gerak lurus beraturan. Ya, jadi selanjutnya saya akan kasih satu soal saja. Coba kalian kerjakan. Jadi ini yang benar yang mana gitu ya. Seorang berlari dengan kecepatan 5 meter per detik. Perpindahannya selama 8 sekon berapa? Jadi ini sudah enak nih ya, karena satuannya ini meter per detik, ini juga detik. Jadi kalian langsung bisa nih ya. Apa jawabannya? Jadi perpindahan itu apa rumusnya? Perpindahan sama dengan kecepatan kalikan waktu. Berapa kecepatannya? 5 meter per detik. Berapa waktunya? 8 sekon. Ini sekon. Ini kan bisa dicoret ya. Sehingga satunya tinggal meter. 8 kalikan 5 kali 8 40 meter. Ini ya. Ya. Oh ini jawabannya malah salah. Ya, jawabannya betul tadi yang ini ya. Ya, yang 40 meter. Jadi saya kira pada pertemuan kali ini kita cukupkan ya. Kita hanya fokus pada gerak lurus beraturan. Jadi untuk selanjutnya, untuk memahami lebih lanjut, kalian bisa lihat di buku kalian. Di situ ada contoh soal. Coba kalian kerjakan soal yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan. Saya kira itu ya. Jadi kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.